pengalaman saya candu Duel Links. Duel Links adalah sebuah game kartu yang diadaptasi dari sebuah game dari komik Yu-Gi-Oh berupa Duel Monster. Game Duel Links ini merupakan game smartphone yang mempunyai sistem gacha. Di game ini memang sangat banyak mengadaptasi unsur-unsur dari komik dan anime Yu-Gi-Oh. Dikarenakan saya suka dengan anime dan komiknya, akhirnya saya pun bisa sampai memainkan Duel Links ini. Pertama kali saya bisa suka ke Yu-Gi-Oh karena awalnya saat saya kelas 7 SMP, saya pernah HP-nya rusak. Dikarenakan HP saya rusak itu, akhirnya saya jadi mulai mencari kesibukan atau hiburan lain karena saya biasanya bosan gitu. Awalnya saya membaca komik gitu, dari yang cuma ada di rumah punya saudara saya seperti Doraemon atau Inazuma Eleven. Karena mulai terbiasa terus, akhirnya saya mulai ingin mencari komik yang lain-lainnya dan pergi ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu akhirnya saya menemukan Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh ini kalau dibilang mungkin kalau yang lebih dikenal umum kurang lebih mirip seperti Pokemon gitulah. Kayak ada monster nanti lawan monster gitu, permainan kartu tapi. Nah, pada tengah-tengah SMP kelas 7, saya melihat game yang bertema Yu-Gi-Oh. Langsung saya download. Nah, game itu tuh yang namanya Duel Links. Di game itu tuh kita bermain kita seolah-olah bermain sebagai karakter dari komik. Kita bisa menggunakan avatar voice line yang sama banget lah seperti di komik. Ada juga berbagai macam kartu ikonik. Tapi saat saya main di game itu, ternyata kartu-kartu yang ada di sana tuh udah berbeda lah sama yang di komik. Kalau di komik mah kartu-kartunya terlalu terlalu jadul lah bisa dibilang. Yang ada di game itu tuh kartunya tuh udah mulai lebih kompleks efeknya gitu. Cara mainnya udah lebih rada berbeda, sudah kombonya tuh lebih advance gitu lah. Nah, karena saya bingung, saya hanya mainnya bentar sekitaran mungkin cuma 1 bulan atau kurang lah. Akhir itu saya hapus. Nah, kan pada saat zaman saya SMP itu, selain karena saya kurang mengerti dengan cara bermain yang sekarang dari Duel Links, pada saat itu juga sedang booming-boomingnya ML. Semua teman-teman sekelas saya yang di SMP tuh lagi pada main ML gitu. Akhirnya saya pun coba main ML gitu dan saya suka. Karena waktu itu HP saya ukurannya, size RAM-nya tuh kecil, jadi saya nggak bisa kalau main 2 game. Akhirnya saya lebih memilih bermain ML. Karena bermain ML tuh udah kayak karena banyak teman-teman saya yang main juga sih, jadi mainnya tuh banyak kan, rame gitu, barengan. Nah, setelah saya download ML gitu, nah saya main ML tuh kira-kira sampai saya kelas 8-an mungkin ya. Kelas 8 muncul kayak game-game bergenre Battle Royale gitu, kayak ROS, FF, PUBG kayak gitu. Nah, karena munculnya game baru, teman-teman saya kan biasanya kalau ada game baru tuh pada nyoba kan. Akhirnya pada nyoba-nyoba main game Battle Royale dan pada suka. Nah, tapi kalau saya pas saya coba main, itu kurang bisa menguasai gitu, bukan tipe saya. Saya kalau main game kayak gitu langsung jelek gitu performanya. Nah, akhirnya saya nggak ngikutin lagi gitu, teman-teman saya pada pindah game dan saya pengen pindah cuman kayak ya kurang aja gitu, bukan
kurang ini ke sayanya, kurang senang sayanya, sama kurang bisa main juga. Akhirnya saya pun coba ini lagi gitu, mulai keinget ada Duel Links, saya coba download lagi. Nah, di kelas 8 tuh saya sudah mulai seperti apa ya, lumayan mendalami gitu. Saya lihat tutorial di YouTube gitu, saya nonton. Tapi karena Duel Links ini kurang populer di Indonesia, jadi kayak guide-nya kayak gitu saya nontonnya dari YouTuber luar gitu. Saya tonton, akhirnya saya mulai mengerti apa kartu yang bagus pada masa itu, kombo-kombonya gimana gitu. Pada saat awal kelas 9 atau akhir kelas 8 gitu, saya mulai mau coba-coba ikut kompetitif dalam gamenya gitu. Karena ini game gacha, sudah pastinya kalau game gacha tuh kalau kamu ingin apa sih, bisa bersaing sama yang lain ya harus siap keluar uang gitu. Soalnya kan game gacha tuh pay to win, jadi kalau mau bisa bersaing ya harus berani keluar. Awalnya saya kan nggak mau gitu. Saya pertama kali tuh di game itu transaksi sebesar 15.000, itu kelas 8an, mungkin 8 akhir lah. Saya mulai berani mengeluarkan 15.000 gitu untuk mendapatkan sebuah kartu digital. Nah, berawal dari situ kan akhirnya pas saya main, oh iya bener enak gitu pakai kartu yang ini tuh. Jadi bisa bersaing gitu sama yang lain. Soalnya yang lain juga pasti kalau mau bener-bener pengen menang mah pasti pada ngeluarin juga gitu. Mau nggak mau kita juga harus sama gitu kalau kita pengen main serius lah. Akhirnya secara tidak sadar, saat kira-kira ada set lain yang keluar, nah saya pun karena udah sekali membeli, akhirnya saya jadi mulai ngegampangin yang kedua, yang ketiga, terus aja itu. Tiap ada set baru, kalau itu kartunya beneran kepake gitu, saya biasanya ngusahain beli gitu. Sampai akhirnya saat saya kelas 9, saya pernah membeli yang harganya waktu itu paling mahal tuh, sampai dari awalnya 15.000 sampai saya pernah membeli yang 60.000 itu booster pack. Booster pack apa ya, struktur engine gear gitu kalau nggak salah. Saya sampai mengambil menyisihkan uang dari THR gitu. Nah, kebiasaan itu akhirnya tetap terlanjut sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau main game ini tuh lebih ke boros gitu, harus siap ada yang dikeluarin. Tapi karena sudah candu ya tetap aja dibayar walaupun tahu rugi gitu. Ya sekian, assalamualaikum.